Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, kita berada dalam episode pertama program kajian kitab kuning, yakni sebuah program di mana kita mengkaji kitab kuning secara acak, tergantung ya kami sedang mutolaah kitab apa, dan kemudian jika ada hal-hal yang perlu untuk di-share ke teman-teman, kita bisa sampaikan dalam program kajian kitab kuning ini. Dan kebetulan pada episode pertama ini kita sedang mengkaji salah satu kitab yang sebenarnya cukup tipis, tetapi ada beberapa materi yang mungkin bisa di-share, kita bagi ke teman-teman ya. Dalam kajian kitab kuning edisi pertama ini kita membahas salah satu kitab, yakni Majmu'atu Thalasi Rosail. Kitab ini disusun oleh Al-Ustadz Abi Sa'id Al-Khadimi. Nah, siapa Ustadz Abu Sa'id Al-Khadimi ini? Beliau adalah seorang ulama yang mungkin makolahnya sering kita dengar. Syair beliau, idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bi humkil mar'i in kana muksira. Bahwa kata beliau dalam syair tersebut bahwa kalau memang sempurna akal seseorang ini, qalla kalamuhu, dia akan sedikit berbicara. Wa aikin bihumkil mar'i in kana muksira, kalau orang banyak bicara, ya yakinilah bahwa dia ini orang yang bodoh. Nah, ini makalah ini atau syair ini mungkin beberapa kita pernah mendengar, dan seingat saya ini dikutip juga oleh Syekh Az-Zarnuji dalam Ta'limul Muta'alim. Dalam syair ini termaktub dalam kitab itu, seingat saya ya. Mungkin teman-teman yang ingat ini syair ini termaktub dalam kitab apa, boleh kasih tahu kita di kolom komentar juga boleh. Tapi seingat saya ini ada di Ta'lim Muta'alim. Baik, kita ke inti pembahasan kitab ini yang mungkin kita bisa share ke teman-teman ya, bahwa dalam kitab ini tertulis mengenai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini, ada yang dikekalkan oleh Allah, ada yang tidak. Nah, kita semua harus meyakini bahwa Allah punya sifat baqa, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal abadi selama-lamanya tanpa terikat dengan zamannya. Nah, karena zaman pun juga ciptaan Allah. Nah, kemudian di sini tertulis bahwa ada makhluk-makhluk Allah yang diputuskan kekal oleh Allah. Nah, ini hal yang mungkin sebagian dari kita belum tahu. Yang pertama di sini ditulis yang kekal, tidak terikat oleh waktu, walaupun nanti hari kiamat tetap terus ada. Yang pertama adalah arsy Allah, makhluk yang begitu agung, begitu besar. Kemudian setelah arsy Allah ada kursi. Ini juga makhluk yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Lauhul Mahfuz, yakni satu makhluk yang agung, di mana di situ tertulis seluruh kejadian-kejadian mulai awal penciptaan sampai hari kiamat. Kemudian makhluk Allah yang kekal juga adalah kolam. Kolam ini makhluk Allah yang agung juga, yang bertugas menulis kejadian-kejadian tersebut. Jadi ada kolam menulis di lauh gitu ya. Jadi yang pertama tadi itu arsy, yang kedua kursi, kemudian yang ketiga adalah lauh, yang keempat adalah qalam, kemudian yang kelima adalah surul Israfil, jadi sangkakalanya malaikat Israfil. Nah, ini menarik bahwa ada, mungkin sebagian dari kita juga baru tahu bahwa sangkakalanya malaikat Israfil ya, yang meniup, yang kemudian terjadilah hari kiamat, kemudian kita nanti dibangkitkan lagi. Ini sangkakalanya dalam kitab ini tertulis kekal, jadi tidak dihancurkan oleh Allah. Kemudian berikutnya adalah surga, tentu saja surga. Kemudian yang selanjutnya adalah neraka. Kemudian ini dan surga, neraka dan semua isinya kekal. Arsy, kursi, lauh, kolam, kemudian sangkakalanya malaikat Israfil, kemudian surga,
kemudian neraka, berikut isi keduanya, ini semuanya kekal abadi, dikekalkan oleh Allah. Kalau Allah asli memang beliau punya sifat baqa, punya sifat kekal, tetapi kalau 7 perkara ini dikekalkan oleh Allah. Nah, kemudian di sini ada pembahasan surga di sarahnya ya, di hasyiahnya tertulis bahwa surga di sini tertulis ada 7 ya. Surga Firdaus, kemudian surga Aden, kemudian Jannatul Khuld ya, surga kekekalan, kemudian Jannatul Naim, kemudian Jannatul Ma'wa, kemudian Darussalam, kemudian Darul Jalal. Di sini tertulis ada 7 nama-nama surga, sedangkan nama-nama neraka ada 7. Ada 7 juga, yakni yang pertama neraka Jahannam, neraka Ladha, neraka Hutamah, kemudian neraka Sa'ir, kemudian neraka Saqar, kemudian neraka Jahim, kemudian neraka Hawiyah, dan beberapa penjelasan bahwa neraka paling bawah ini Jahannam ini. Nah, 7 hal yang tadi dikekalkan Allah ini adalah yang tertulis di sini. Ini menurut Al-Mukarram Ustadz Abu Sa'id, ini ada 7 perkara itu yang dikekalkan oleh Allah. Ditambah satu lagi yang menurut beliau diikhtilafkan, yakni ruh. Jadi arwah atau ruh ini ada 2 pendapat. Ada pendapat yang menyatakan ruh itu kekal, ada pendapat yang mengatakan bahwa ruh itu nanti akan musnah atau sirna. Di sini tertulis bahwa wal arwahu lil baqai fi asahhil qaulaini. Ada 2 pendapat yang mengatakan bahwa arwah ini kekal atau tidak. Kemudian di hasyiahnya tertulis bahwa Imam Taqiyuddin As-Subki menyatakan bahwa adanya khilaf. Kemudian pendapat yang kuat, pendapat yang dipilih, pendapatnya jumhur adalah arwah itu kekal. Kita berada di surga, berada di, atau naudzubillah misalnya di neraka, ini arwah itu berkelanjutan. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan ya, bahwa apakah dasarnya apa dan lain sebagainya. Tadi soal sangkakalanya malaikat Israfil, dan juga kalau teman-teman pernah dengar juga bahwa ada riwayat yang menyatakan bahwa tulang ekor manusia ini yang kecil, ini menurut Imam Nawawi ini juga kekal. Ini berdasarkan hadis juga. Itu justru itu tidak dibahas di sini. Sementara sangkakala malaikat Israfil dibahas di sini. Ini biasa para ulama mungkin berbeda pendapat, tapi yang jelas pada video ini kita hanya mau share kitab ini, isinya menjelaskan itu. Barangkali ini menjadi tambahan referensi bagi teman-teman bahwa ada pendapat yang menyatakan sangkakalanya malaikat Israfil itu kekal abadi, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan-pertanyaan lanjutan atau barangkali ada teman-teman punya informasi lebih mengenai penjelasan-penjelasan ini, boleh dijelaskan di kolom komentar sehingga kita bisa share ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kami kira itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di kajian kitab kuning dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.